Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jaga, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jaga, yang terhormat Dewan Guru serta staf kepengurusan SMA Negeri 1 Jaga, yang terhormat perwakilan orang tua siswa SMA Negeri 1 Jaga, yang terhormat perwakilan tokoh masyarakat serta perwakilan siswa kelas 10, 11, dan 12 yang Ibu cintai dan Ibu bangga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara tugas guru penggerak sebagai bentuk aksi nyata pengimbasan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya mengenai aset-aset dalam sebuah komunitas. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Saya sebagai pembawa acara izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi tentang aset-aset dalam sebuah komunitas. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Kemudian yang ketiga, sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang sarana. Dan selanjutnya diskusi mengenai aset-aset dalam sebuah komunitas serta berbagai pendapat dari guru, dari tokoh masyarakat, dari orang tua siswa, serta dari perwakilan siswa kelas 10, 11, dan 12. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita mulai buka acara ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan dalam lindungan Allah Subhanahu. Kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu pemaparan materi diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Sekalian SPD. Kepadanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pani sebagai pembawa acara yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi diskusi hari ini sebagai bentuk pengimbasan dari tugas saya sebagai guru penggerak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa hormat saya kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jalan Cagak yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum, yang terhormat Bapak Wakasek Sarana, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua siswa, yang terhormat Bapak dan Ibu tokoh masyarakat, dan yang saya banggakan perwakilan siswa kelas 10 dan kelas 11 serta 12. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat ilahi karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam ruang diskusi ini mengenai identifikasi aset-aset kekuatan sumber daya yang dimiliki dalam sebuah komunitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati beserta perwakilan siswa yang saya banggakan, perlu semuanya kita ketahui mengenai aset dalam sebuah komunitas. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sama seperti komunitas pada umumnya. Apa itu yang dinamakan aset? Aset adalah harta yang berharga
yang dimiliki oleh setiap individu atau badan usaha. Sementara komunitas adalah sebuah kelompok dari suatu masyarakat atau sebagai kelompok yang hidup dalam suatu area khusus yang memiliki karakteristik budaya yang sama. Jadi secara garis besar aset komunitas adalah harta yang terbesar yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat atau komunitas. Nah di sini saya meminjam kerangka dari Green dan Haynes tahun 2016 yang memetakan 7 aset utama dalam suatu komunitas yang dijadikan sebagai 7 modal utama. Yang pertama adanya modal manusia, yang intinya di dalam modal manusia ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki investasi dan sumber daya manusia yang menjadi sangat penting dalam hubungannya dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pada dasarnya kita sudah tertera di sini, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini sudah tetap perwakilan siswa kelas 10, 11, 12. Ini adalah sebagai modal manusia. Terus modal sosial adalah modal yang dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalam dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas dan masyarakat. Yang bisa kita rasakan saat ini adanya kolaborasi dalam pembelajaran dari mapel yang satu dengan mapel yang lain. Itu adalah sebagai bentuk sosial. Terus juga kita terjalin adanya hubungan antara kepala sekolah dengan guru, dengan wakase, itu juga modal sosial juga. Terus selanjutnya juga kita pun memiliki suatu MGMP dalam di guru-guru kita juga, ataupun di lembaga siswa atau komunitas siswa adanya OSIS gitu kan. Terus selanjutnya modal politik. Di sini modal politik tidak hanya memaknai sebagai sebuah aktivitas demokrasi dalam tataran politik praktisi, tetapi merupakan kemampuan sekelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Di antaranya kita pernah dari tahun ke tahun kita tidak selalu menjalin hubungan antara dengan perguruan tinggi negeri baik swasta ataupun yang lainnya gitu kan. Terus juga kadang saya pernah melihat saat upacara hari Senin ada dari Koramil yang menjadi pembina upacara, dari kepolisian juga, itu adalah sebagai modal politik juga. Terus kita juga SMA Negeri 1 Jalan Jagat mengadakan modal politik kerjasama MOU dengan bidang kesehatan Puskesmas. Salah satunya kita mengadakan kegiatan donor darah gitu kan. Terus mengenai modal agama dan budaya, pada dasarnya ini adalah merupakan sistem perilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik, gitu kan. Nah di sini saya kemarin pernah melihat adanya modal agama, di sini adanya PHBI ya, tentang kegiatan agama hari-hari besar misalkan Maulid Nabi ataupun juga Isra Mi'raj. Mengenai kebudayaan, saya melihat hasil kreativitas saudara saya, teman saya, itu kan Pak Asep mengadakan suatu kreativitas tentang kesenian mengangkat kearifan budaya lokal, yaitu Gemyu pada saat itu kan. Terus mengenai modal fisik, di sini adalah yang kaitannya dengan bangunan yang bisa digunakan untuk kelas, lokasi, melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan maupun latihan. Jadi modal fisik di sini Bapak dan Ibu ketahui serta perwakilan siswa ketahui, di sini ada laboratorium, kan, sarana prasarana yang ada di sekolah ini. Mengenai modal lingkungan, alhamdulillah Bapak dan Ibu, lingkungan SMA Negeri 1 Jalan Jagat ini aman, nyaman, udaranya sejuk, karena otomatis di sini adalah dekat dengan perkebunan yang berkaitan dengan udara, kebersihan, gitu kan, tanaman, dan kita juga memiliki taman-taman yang memang membuat kita menjadi nyaman dalam pembelajaran. Sementara di sini adalah modal finansial, otomatis adalah dana yang digunakan sebagai sumber pembelajaran, seperti itu. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya paparkan mengenai 7 modal utama aset-aset dalam sebuah komunitas. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan materi diskusi tentang aset-aset dalam sebuah komunitas dengan lebih jelasnya. Kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan. Terima kasih kepada pembawa acara kami atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, juga anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan diskusi dalam rangka kegiatan, salah satu kegiatan dari guru penggerak ya, untuk aksi nyata. Alhamdulillah pada dasarnya saya mewakili Kepala Sekolah Negeri Jalan Saga sangat berbahagia dan bangga dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Cucu sebagai calon guru penggerak. Harapan besar saya mungkin untuk sebagai pimpinan sekolah mewakili Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat tentunya, dan kami sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Cucu sebagai calon guru penggerak. Dan harapan kami yang jauh lebih besar, barangkali kegiatan-kegiatan atau calon guru penggerak ini bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu guru yang lain gitu. Dan ini tentu berdampak lah buat sekolah, jadi jangan hanya sekedar mengikuti step by step saja, sementara aksi nyatanya tadi ya, jadi maksudnya dalam keseharian atau dalam tindak lanjut ke depannya ini menjadi sebuah bukan hanya sekedar teori lah istilahnya. Jadi ada dampaknya kelihatan, baik itu dari sini tadi sudah dijelaskan ada 7 modal, baik itu dari modal manusianya, kemudian modal agama dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang bisa kelihatan dan menjadi sekolah ini jadi lebih baik lah ke depannya. Barangkali itu dari sikap guru-gurunya sebagai guru penggerak kan aja bisa menggerakkan ya, sesuai dengan namanya menggerakkan, baik itu rekan-rekan, kemudian siswanya juga mungkin yang tadinya pembelajarannya lebih banyak di dalam kelas bisa jadi ya sesuai dengan teori guru penggerak ya, tidak hanya pembelajaran terjadi di dalam kelas, tapi bisa di luar kelas, sehingga bisa menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Nah itu harapan kami bisa ditularkan oleh guru-guru yang lain. Barangkali harapan kami sebagai pimpinan sekolah seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang menggerakkan teman-teman yang lain untuk bisa berkiprah lah di guru penggerak. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada tanggapan yang selanjutnya, yaitu dari Wakil Kepala Sekolah di Jalan Saga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Jalan Saga, terhormat Bapak dan Ibu serta siswa-siswi yang telah hadir dalam mengikuti kegiatan diskusi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita melaksanakan kegiatan. Kita salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sebagai wakil sarana tadi sudah katakan terima kasih kepada panitia dan Ibu Cucu Sekarwati dan Ibu Rene yang sekolah kita ini sebagai cikal bakal pemburu penggerak. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah bisa melaksanakan bolos guru penggerak yaitu Budian, dan sekarang menjadi kepala SMA di negara di sekolah yang lain. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kami juga mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah bukan hanya untuk hari ini saja, tapi diikuti oleh siswa-siswi yang akan melanjutkan keperluan ini dan membawa nama baik sekolah kita.
Bapak dan Ibu, siswa yang kami hormati, sarana prasarana tidak banyak disampaikan. Kita tahu bahwa untuk memajukan suatu bangsa, negara, atau sekolah itu bukan hanya orang lain, tapi diri kita sendiri. Di dalam sarana prasarana ini ada subjek, ada objek. Subjek adalah kita sebagai penggerak, objek adalah hasil dari kegiatan kita. Oleh sebab itu, dalam kegiatan ini bisa memajukan sekolah kita atau kita untuk memajukan membangun negara dan bangsa kita. Kemudian di SMA Negeri Serdang Cagar semuanya sudah komplit, tadi sudah dipaparkan untuk belajar nyaman sekali, sarana prasarana baik fisik dari mulai ruang sekolah, ruang TU, kepala sekolah serta laboratorium sudah ada, bahkan lapangan olahraga sudah komplit. Alhamdulillah. Cuman yang harus ditingkatkan ini adalah mengenai kebersihan, peningkatan pemeliharaan, itu yang harus ditingkatkan karena kita tidak mungkin dirawat orang lain kecuali untuk kita semua, untuk kenyamanan pembelajaran kita. Kemudian sarana prasarana yang perlu kita perhatikan bahwa SMA Negeri Serdang Cagar ini sudah lama berdiri, tapi masih ada kendala-kendala yang harus kita perbaiki, terutama masalah fisik, ada yang rusak yang harus kita perbaiki. Ada tembok, ada bangunan yang masih kotor, itu wajar. Itu adalah merupakan kita sebagai subjek untuk memelihara dan meningkatkan pemeliharaan sebaik mungkin. Untuk kenyamanan peserta didik kita bukan hanya ini dan harusnya. Mungkin tidak banyak yang disampaikan, saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kangkang yang telah menyampaikan tanggapannya. Kita lanjutkan kepada tanggapan selanjutnya dari perwakilan Ibu yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Madinah. Kami dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jalan Cagar, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Asep SMA Negeri 1 Jalan Cagar, yang rekan-rekan guru SMA Jalan Cagar, serta siswa-siswi yang telah hadir di forum ini. Saya sebagai perwakilan guru sangat mendukung terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh Ibu Cucu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kemajuan SMA Negeri 1 Jalan Cagar ini, serta dapat diikuti oleh semua dan rekan-rekan guru yang lain yang berada di SMA Negeri 1 Jalan Cagar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti Madinah yang telah menyampaikan tanggapannya. Kita lanjutkan tanggapan selanjutnya, yaitu dari perwakilan tokoh masyarakat kepada Bapak Dedek. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Ketua Sekolah, yang hormati Bapak Ibu guru semuanya, dan yang saya banggakan siswa-siswi kelas 10 sampai kelas 12. Saya di sini sangat mengapresiasi apa yang dikemukakan atau dipaparkan oleh Ibu Cucu sebagai salah satu yang harus kita tingkatkan. Itu adalah modal-modal yang sebenarnya sudah ada di lingkungan kita, cuman memang kita terbiasa mencari modal-modal yang tidak terlihat, padahal modal yang terlihat itu sangat banyak, dan modal-modal yang terlihat itu sebenarnya tidak perlu membutuhkan biaya yang besar. Ya, kita kolaborasi, kita kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, sebenarnya itu mempermudah kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh siswa-siswa kita, gitu ya. Jadi kami dari tokoh masyarakat sangat mendukung dengan program atau yang disampaikan oleh Bu Cucu terkait dengan modal-modal atau aset yang kita miliki, itu bisa kita manfaatkan lebih maksimal lagi, terutama aset-aset yang sifatnya
kerjasama yang sifatnya bisa kita kembangkan, dan yang paling penting tidak perlu membutuhkan biaya yang sangat besar, karena kita sebagai masyarakat pasti saling membutuhkan dan saling mendukung dari semua kegiatan yang kita miliki. Jadi cukup sekian dari kami, dari perwakilan tokoh masyarakat. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan, apa yang dijalankan bisa sesuai dan bisa berjalan berkesinambungan sampai kegiatan-kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sebagai perwakilan dari masyarakat yang sudah menyampaikan tanggapannya. Sekarang kita lanjutkan pada tanggapan selanjutnya yang akan disampaikan oleh perwakilan siswa kelas 10, 11, dan 12 yang akan diwakili oleh Saya selaku perwakilan murid, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Dipratiri dari kelas 12 tingkat 3. Saya mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh Mocu. Semoga kegiatan yang akan dilakukan nanti akan berjalan dengan baik dan semoga menjadikan sekolah SMA Negeri Berjalan Cagak menjadi sekolah yang lebih baik dan lebih unggul lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Eliana yang sudah menyampaikan tanggapannya. Masih ada tanggapan ternyata dari perwakilan kelas 10 yang akan disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ihsan Ismail sebagai perwakilan siswa kelas 10 sangat-sangat mendukung apa yang akan menjadi tugas dari Bu Cucu dan juga akan mendukung penuh perkembangan yang terjadi di sekolah ini dengan berpacu pada 7 aset yang telah dipersiapkan dan akan dikembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk perwakilan kelas 10. Oh, yang telah menyampaikan. Iya. Oh enggak, boleh kelas 12. Ya, perwakilan kelas 11 yang akan disampaikan oleh Fauzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai perwakilan dari kelas 11 sangat mendukung tugas dari Cucu dan semoga tugas ini menjadi keunggulan atau menjadi lebih SMA Negeri 1 dan Jalan ini lebih meningkat lagi untuk ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk perwakilan dari kelas 10, 11, dan 12 yang telah menyampaikan tanggapannya. Kita lanjutkan kepada tanggapan yang terakhir dari perwakilan orang tua siswa yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Harida. Dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kepala sekolah yang diwakili oleh Pak Khusus, yang terhormat rekan-rekan guru, siswa SMA, tokoh masyarakat. Saya sangat merasa bahagia, sangat merasa bangga berada di lingkaran diskusi kali ini, gitu ya. Yang tentu saja diskusi kali ini untuk kemajuan bersama sekolah SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Saya tadi melihat beberapa tanggapan mulai dari Ibu selaku calon gubernur yang memaparkan tentang modal, ya, ada 7 modal, ada 7 aset, ada 7 kekuatan yang ternyata dimiliki oleh SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Kekuatan ini bisa dijadikan acuan untuk kita bisa melakukan perubahan, gitu ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak
menekankan ada beberapa kekurangan. Tetapi ketika kita melihat tadi 7 modal, ternyata kekuatan kita itu lebih banyak gitu ya daripada kekurangannya. Berarti marilah kita berangkat dari kekuatan yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Jalan Saga. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Dede bahwa kita jangan memikirkan harus ada dana sekian, tapi kita harus berangkat dari minim dana. Kekuatan kita sangat banyak, terutama dari modal SDM ya. Di sini guru-gurunya Masya Allah ada S2 gitu ya, terus ada yang sedang S2 juga ya, S1, dan guru-gurunya juga cukup banyak. Dan ternyata di sini ketika saya ke sini gitu ya, banyak piala-piala berbeda. Berarti itu menunjukkan bahwa siswa-siswi di SMA Negeri 1 Jalan Saga itu sangat berprestasi. Itu adalah modal yang luar biasa yang ada di SMA Negeri 1 Jalan Saga. Makanya saya merasa bahagia bahwa di sini ada kolaborasi antara semua pihak gitu ya, orang tua, saya sebagai orang tua gitu ya, terus ada tokoh masyarakat, ada guru-guru, ada pimpinannya, ada siswa. Berarti mari kita saling berkolaborasi, karena tanpa kolaborasi kerja kita tidak akan optimal, tidak akan tuntas. Jadi saling melengkapi gitu ya, melengkapi. Dan mungkin ada satu kekuatan yang harus ditingkatkan, yaitu adanya, saya selaku orang tua ya, adanya rapat gitu ya Pak Markus, adanya rapat rutin antara orang tua dengan pihak sekolah. Pokoknya SMA Jalan Saga negeri gitu ya, dan di sini bebas segala biaya tanpa pungutan apapun. Tadi asetnya juga sangat luar biasa ya, yang 7 itu tadi bisa mulai melakukan perubahan, mulai terus menggali aset-aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Jalan Saga, dan kita berangkat dari kekuatan aset yang kita miliki. Jadi kita jangan selalu menengok dari kekurangan. Karena ini, tapi tadi berbasis kekuatan yang ada di dalam SMA ini apa? Nah, kita tonjolkan kekurangannya, kita lihat aja dan diperbaiki sedikit demi sedikit. Seperti itu, jadi saya merasa bahagia, bangga anak saya berada di lingkungan SMA Negeri 1 Jalan Saga yang guru-gurunya Masya Allah gitu ya, kompeten dalam semua bidang. Seperti itu, mungkin itu tanggapan dari saya selaku orang tua siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dede selaku perwakilan dari orang tua siswa. Selanjutnya saya lanjutkan untuk tanggapan lagi dari Ibu Cucu selaku guru penggerak di sini yang akan menanggapi berbagai pendapat yang tadi sudah disampaikan oleh Pokase, oleh murid dan juga oleh orang tua siswa sekitar inisiatif. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya kembali. Saya tadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, mulai dari Bapak Wakasi sebagai perwakilan kepala sekolah, Bapak Wakasi Perturum, Bapak Wakasi Sarana juga, tokoh masyarakat, Ibu juga perwakilan guru, murid-murid juga, terus orang tua siswa yang begitu antusias gitu kan ya terhadap ketujuh modal yang kita miliki ini gitu kan. Jadi begitu besar gitu kan ya. Jadi apa yang tadi yang dikatakan oleh Bapak Ibu itu betul, terutama oleh sebagai perwakilan orang tua, kita jangan melihat kekurangan, kita jangan melihat ketidakmampuan kita, boleh dilihatlah gitu kan, tetapi kita harus terus maju ke depan. Apa yang kita miliki kita kembangkan sekemampuan kita. Itu saja Bu, gitu kan ya. Itu saja sebagai tanggapannya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah mendukung saya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih kepada anak-anakku kelas 10, 11, dan 12. Terima kasih pada Ibu Cucu. Ternyata modal-modal yang dimiliki oleh usaha di sebuah itu ternyata sangat banyak, sangat bagus ya. Mudah-mudahan semua modal yang dimiliki itu bisa dijadikan sebuah kekuatan. Jadi jangan melihat kekurangan, kita berangkat dari kekuatan
Iya, kita milih. dan progres kami di satu negara. Nah, kedepannya kita sudah sampai di penghujung acara diskusi kali ini sudah selesai. Untuk mengakhirinya adalah kita mengucapkan atau membacakan doa kafaratul majelis bersama. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah